Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas mengenai orbital dan peranannya dalam ikatan kovalen yang beranggotakan saya sendiri, Marshalan Aprilia, Elvina Zafira, Nasiba Anindya Putri, Muhdi Sahab, Desi Naibahu, dan Indah Deviana dari Munti. Di sini kami akan membahas mengenai orbital dan peranannya dalam ikatan kovalen, yaitu subbab pertama adalah 2.5 gugus fungsi, 2.6 orbital hibrida dari nitrogen dan oksigen, 2.7 ikatan rangkap terkonjugasi, 2.8 benzena, dan terakhir adalah resonansi. Baik, perkenalkan nama saya Elvina Zafira. Saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi dan orbital hibrida dari nitrogen dan oksigen. Yang pertama ada gugus fungsi. Gugus fungsional merupakan bagian molekul senyawa organik yang menjadi sifat khas dari molekul dan pusat kereaktifan dari molekul tersebut. Kedudukan kereaktifan kimia dalam molekul disebut gugus fungsi. Gugus fungsi dalam senyawa karbon menentukan sifat senyawanya. Hal tersebut dikarenakan gugus fungsi dapat mempengaruhi kereaktifan dan sifat fisik suatu senyawa. Adanya perubahan gugus fungsi pada suatu senyawa menyebabkan perubahan sifat dari senyawa tersebut. Oleh karena itu, masing-masing gugus fungsi mempunyai sifat spesifik, yaitu hanya dapat bereaksi dengan reaksi tertentu. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Sebagai contoh, masing-masing senyawa di gambar mengandung gugus hidroksil atau OH. Semua senyawa tersebut termasuk dalam golongan senyawa yang disebut alkohol dan mengalami reaksi yang sama. Karena kesamaan dalam kereaktifan, di antara senyawa dengan gugus fungsi yang sama, maka sering lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut. Biasanya digunakan R untuk menyatakan alkil. Dengan teknik ini, suatu alkohol dapat dinyatakan sebagai ROH. Adapun rumus umum golongan senyawa hidrokarbon dan gugus fungsi. Untuk golongan senyawa hidrokarbon yaitu yang pertama ada alkana. Alkana merupakan ikatan tunggal dengan rumus umum C mengikat C. Yang kedua ada alkena. Alkena memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum C rangkap 2C. Dan yang ketiga ada alkuna. Alkuna memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum C rangkap 3C. Kemudian ada gugus fungsi turunan senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada haloalkana. Haloalkana memiliki gugus fungsi X dengan rumus struktur RX. Contoh senyawanya klorometana. Yang kedua ada alkohol atau alkanol. Alkohol memiliki gugus fungsi OH dengan rumus struktur ROH. Contoh senyawanya metanol atau metil alkohol. Yang ketiga ada eter atau alkasi alkana. Eter memiliki gugus fungsi O dengan rumus struktur ROR. Contoh senyawa eter yaitu metoksimetana. Yang keempat ada aldehid atau alkanal. Aldehid memiliki gugus fungsi C rangkap 2 OH dengan rumus struktur RCOH. Contoh senyawa dari aldehid yaitu etanal atau asetaldehida. Yang kelima ada keton atau alkanon. Keton memiliki gugus fungsi COR dengan rumus struktur RCOR. Contoh senyawa keton yaitu propanon. Yang keenam ada asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH dengan rumus struktur RCOOH. Contoh senyawa asam karboksilat yaitu asam asetat. Dan yang ketujuh ada ester atau alkil alkanoat. Ester memiliki gugus fungsi COOR dengan struktur RCOOR. Contoh senyawa ester yaitu metil etanoat atau metil asetat. Kemudian ada contoh soal. Vanilin adalah zat aktif yang terdapat dalam vanila. Gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa vanilin seperti pada gambar adalah titik-titik-titik. Jawabannya yaitu, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa ada 3 gugus fungsi berbeda. Untuk gugus fungsi C rangkap 2 OH merupakan gugus fungsi dari aldehid. Kemudian ada gugus fungsi COH yaitu gugus fungsi dari alkohol. Dan yang terakhir ada COCH3 yang berarti gugus fungsi dari eter. Jadi kesimpulannya, gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa vanilin yaitu aldehid, alkohol, dan eter. Selanjutnya, orbital hibrida dari nitrogen dan oksigen. Yang pertama amina. Banyak gugus fungsi penting dalam senyawa organik yang mengandung nitrogen atau oksigen.
Secara elektronika, nitrogen sama dengan karbon dan orbital atom dari nitrogen berhibridisasi menurut cara yang sangat bersamaan dengan karbon. Seperti yang ditunjukkan di diagram orbital di atas, nitrogen dapat menghibridisasi keempat atom tingkat kedua menjadi 4 orbital ikatan sp3 yang ekuivalen. Namun demikian, terdapat satu perbedaan penting antara nitrogen dan karbon. Karbon mempunyai 4 elektron untuk dibagikan dalam 4 orbital sp3, sedangkan nitrogen mempunyai 5 elektron yang didistribusikan dalam 4 orbital sp3. Satu orbital sp3 dari nitrogen diisi dengan sepasang elektron hidrogen sehingga dapat membentuk senyawa dengan hanya 3 ikatan kovalen terhadap atom lain. Pasangan elektron menyendiri dalam orbital yang terisi pada nitrogen dari amonia atau amina memungkinkan senyawa ini berfungsi sebagai basa. Bila amina diperlakukan dengan asam, elektron yang tak terbagi digunakan untuk membentuk ikatan sigma dengan asam yang hasilnya adalah garam amina. Seperti pada gambar di PPT, yaitu CH3NCH3CH3 ditambah HCl menjadi garam amina. Analog dengan karbon, maka dapat diharapkan bahwa sudut ikatan HNH dalam NH3 adalah 109,5 derajat. Percobaan menunjukkan bahwa hal ini tidak demikian. Sudut ikatan dalam NH3 adalah 107,3 derajat. Elektron dalam orbital yang terisi ini ditarik hanya ke satu inti saja dan bukan kedua inti. Maka mereka terikat kurang kuat. Oleh karena itu, orbital yang terisi lebih besar daripada orbital sigma NH. Seperti halnya karbon, nitrogen ditemukan juga dalam senyawa organik dalam keadaan hibrida sp2 dan sp. Perbedaan penting antara nitrogen dan karbon adalah bahwa satu orbital dari nitrogen terisi dengan sepasang elektron menyendiri. Selanjutnya adalah orbital hibrida dari oksigen, yaitu berupa air, alkohol, dan eter. Seperti yang kita ketahui bahwa oksigen sebagai pembentuk senyawa air, alkohol, dan eter membentuk ikatan orbital hibrida sp3, dikarenakan mempunyai 6 elektron ikatan dan membentuk 2 ikatan kovalen dan mempunyai 2 orbital berisi, seperti pada gambar di samping. Air mengandung senyawa oksigen sp3, sehingga orbital dengan elektron menekan sudut ikatan HOH. Dan selanjutnya ikatan terhadap oksigen dalam alkohol dan eter adalah langsung analog dengan ikatan dalam air, sehingga oksigen akan terhibridisasi sp3 dan mempunyai 2 pasang elektron valensi menyendiri seperti pada gambar di bawah. Yang selanjutnya adalah senyawa karbonil. Gugus karbonil CO mengandung atom karbon sp2 yang dihubungkan dengan atom oksigen oleh ikatan rangkap. Geometri gugus karbonil ditentukan oleh karbon sp2. Dan gugus karbonil adalah planar sekeliling karbon sp2 trigonal. Nah, untuk gugus karbonil ternyata lebih polar daripada gugus CO dalam alkohol dan eter, dikarenakan elektron pi lebih mudah tertarik ke oksigen yang elektron negatif daripada elektron sigma dari CO, sehingga karbon dalam hibridisasi dalam keadaan sp2. Selanjutnya adalah contoh soal. Golongkan masing-masing senyawa berikut sebagai aldehida, keton, atau asam karboksilat. Untuk A, B, C, dan D. Nah, yang A merupakan asam karboksilat. Mengapa? Karena terdapat gugus HO terikat pada gugus karbonil, yaitu CO2H. Yang B dan D merupakan senyawa aldehida dikarenakan salah satu dari atom pada karbonil adalah hidrogen. Dan yang C merupakan keton dikarenakan 2 karbon terikat dengan karbonil. Baiklah, saya Nashwa Nindya Putri akan menjelaskan mengenai ikatan rangkap terkonjugasi. Terdapat 2 cara pokok untuk menempatkan ikatan rangkap dalam senyawa organik. 2 ikatan rangkap yang bersumber pada atom berdampingan disebut ikatan rangkap terkonjugasi. Secara sederhana, ikatan rangkap terkonjugasi adalah ikatan rangkap yang selang-seling dengan ikatan tunggal, atau disebut juga elektronnya dapat berpindah-pindah atau terdelokasi. Sebaliknya, ikatan rangkap yang menggabungkan atom yang tak berdampingan disebut ikatan rangkap tak terisolasi atau terpencil, atau ikatan tak terkonjugasi. Selanjutnya yaitu contoh soal. Gambarkan orbital P dari senyawa 1,3 butadiena.
dengan menggunakan garis untuk menunjukkan tumpang tindih ikatan pi. Jawab, pada gambar telah diketahui penomoran yang ada pada 1,3 butadiena sebagai acuan. Ada dua pasang orbital P yang membentuk dua ikatan pi. Satu ikatan pi antara karbon 1 dan 2, dan satu ikatan pi antara karbon 3 dan 4. Namun demikian, orbital P antara karbon 2 dan 3 juga berdampingan dan tumpang tindih sebagian antara orbital P terjadi. Meskipun kebanyakan rapat elektron pi berkedudukan antara karbon 1, 2, dan 3, 4, sedikit rapat elektron pi juga ditemukan antara karbon 2, 3. Dapat dikatakan bahwa ada tumpang tindih sebagian dari orbital pi antara karbon pusat. Dapat juga dikatakan bahwa ikatan karbon 2 dan 3 dalam 1,3 butadiena mempunyai karakter ikatan rangkap sebagian. Suatu cara lain untuk menggambarkan sistem adalah mengatakan bahwa elektron pi terdelokalisasi, yang berarti bahwa rapat elektron pi terdistribusi lewat daerah yang agak besar dalam molekul. Berlawanan dengan ini, elektron terlokalisasi terbatas pada dua inti. Ikatan rangkap tak terkonjugasi mengandung elektron pi terlokalisasi. Baiklah, saya Marcelina Aprilia, saya akan menjelaskan mengenai benzena. Benzena juga diketahui dengan rumus kimia CN6H6. PHH dan benzanol adalah senyawa kimia organik yang merupakan cairan tak berwarna dan gampang terbakar serta mempunyai bau yang manis. Benzena terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin dengan satu atom hidrogen berikatan pada setiap satu atom karbon. Benzena merupakan salah satu jenis hidrokarbon aromatik siklik dengan ikatan pi yang tetap. Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi dan merupakan salah satu bahan petrokimia yang paling dasar serta pelarut yang penting dalam dunia industri. Sebab mempunyai bilangan oktan yang tinggi, maka benzena juga salah satu campuran paling penting pada bensin. Benzena juga bahan dasar dalam produksi obat-obatan, plastik, bensin, karet hasil pekerjaan, dan pewarna. Selain itu, benzena adalah kandungan alami dan dalam minyak bumi. Namun, pada umumnya diperoleh dari senyawa lainnya yang terdapat dalam minyak bumi, sebab bersifat karsinogenik, maka pemakaiannya selain aspek non-industri menjadi sangat terbatas. Berikut terdapat senyawa turunan dari benzena, ada toluena, etilbenzena, mesiltilena, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, bahwa semua panjang ikatan karbon-karbon dalam benzena adalah sama. Keenam ikatan adalah lebih panjang daripada ikatan rangkap, tetapi lebih pendek dari ikatan tunggal. Bila cincin benzena mengandung 3 ikatan rangkap, terlokasikan oleh 3 ikatan tunggal, ikatannya akan berbeda panjangnya. Fakta bahwa semua ikatan karbon-karbon dalam cincin benzena mempunyai panjang yang sama menyarankan bahwa cincin benzena tak mengandung ikatan tunggal dan rangkap yang saling bergantian. Contoh soal dari benzena. Asam nitrat bereaksi dengan naftalena dengan hadirnya asam sulfat. Dalam reaksi itu, sebuah atom hidrogen dalam naftalena digantikan oleh sebuah gugus NO2. Pertanyaan pertama adalah tuliskan persamaan reaksinya. Dan pertanyaan kedua adalah tuliskan rumus struktur senyawa hasil reaksi yang mungkin terbentuk. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Naftalena adalah zat padat berwarna putih yang memiliki aroma khas dan merupakan hidrokarbon kristalin aromatik berbentuk dua cincin benzena yang bersatu dengan rumus molekul C10H8. Jika naftalena direaksikan dengan HNO3 pekat menggunakan katalis H2SO4 atau reaksi nitrasi, maka sebuah atom hidrogen dalam naftalena akan digantikan oleh sebuah gugus NO2 sehingga akan menghasilkan senyawa 1 nitronaftalena atau 2 nitrotoluena. Bersama reaksi nitrasi naftalena dapat dituliskan sebagai berikut. Dan untuk B, gambar tersebut merupakan rumus struktur dari hasil reaksinya. Baiklah, saya Muhammad Muhdi Sahab dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi resonansi. Resonansi. Struktur resonansi suatu molekul atau ion ialah dua atau lebih struktur dengan susunan atom yang identik tetapi berbeda susunan elektronnya. Jika struktur resonansi dapat dituliskan, maka struktur molekul atau ion merupakan hibrid resonansi dari struktur resonansi penyumbang. Dapat kita lihat dari gambar sebelahnya, yaitu benzena adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang terhibridasi sp2, membentuk cincin planar. Setiap C mempunyai 1 H. Orbital P tak terhibridasi yang tegak lurus bidang ikatan O.
Kedua rumus ikatan valensi untuk benzena ini disebut rumus Kekulé untuk menghormati Friedrich August Kekulé yang mengusulkannya pertama kali dalam tahun 1972. Usulan Kekulé yang asli adalah bahwa kedua struktur dari benzena bergeser maju balik demikian cepatnya sehingga tak ada yang dapat diisolasi secara mandiri satu dengan yang lain. Kedua struktur Kekulé dikatakan ada dalam resonansi yang satu dengan yang lain. Dengan alasan ini, struktur Kekulé disebut juga sebagai lambang resonansi atau struktur resonansi untuk benzena. Dapat kita lihat di gambar sampingnya, benzena digambarkan dengan segi 6 dan lingkaran di dalamnya yang menyatakan awan pi aromatik. Gugus nitromin NO2 adalah salah satu contoh gugus yang mengandung struktur resonansi. Penulisan struktur resonansi inti-inti atom molekul tidak bertukar posisi, hanya elektronnya saja yang bergeser terdelokalisasi. Perlu diingat juga bahwa hanya elektron pi atau elektron bebas saja yang dapat terdelokasi. Struktur resonansi benzena, rumus Kekulé, dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Struktur nyata benzena tidak bergeser antara dua struktur yang berbeda, tapi merupakan hibrida resonansi dari dua struktur resonansi. Pergeseran elektron. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa lambang resonansi bukanlah struktur nyata. Struktur nyata adalah gabungan dari semua lambang resonansi. Banyak ahli kimia membuat analogi bahwa badak, suatu binatang nyata, dapat digambarkan sebagai hibrida resonansi antara unikron hayalan dan naga hayalan. Seekor badak tak bergeser bolak-balik dari unikron ke naga, melainkan merupakan binatang dengan karakteristik unikron dan naga kedua-duanya. Pergeseran elektron dapat terjadi dengan cara berikut. Dari suatu ikatan pi ke sebuah atom di sebelahnya. Dari suatu ikatan pi ke posisi ikatan di sebelahnya, dari suatu atom ke posisi ikatan sebelahnya. Contoh soal, bubuhkan panah geseran elektron untuk struktur resonansi A, piramidina, dan B, ion asetat. Jawabannya adalah, tulislah struktur pertama. Perhatikan bahwa untuk sampai ke struktur di atas, tiap ikatan rangkap digeser ke posisi ikatan sebelahnya. Tepat seperti dalam benzena. Bubuhkan panah lengkung itu satu demi satu. Tak penting mulai dari mana. Dapat dilihat prosesnya pada di gambar sebelahnya. B. Tuliskan struktur yang pertama, gambarlah panah itu satu demi satu, kemudian gambar struktur yang kedua. Penyumbang utama dan tambahan. Struktur resonansi untuk suatu senyawa atau ion tidak selalu memberikan sumbangan yang sama terhadap struktur yang nyata. Struktur resonansi untuk suatu senyawa atau ion tidak selalu memberikan sumbangan yang sama terhadap struktur nyata. Perhatikan contoh di bawah ini. Energi lebih rendah menyumbang menjadi penyumbang utama. Formaldehida. Energi lebih tinggi penyumbang tambahan. Pasang struktur resonansi ini untuk formaldehida menunjukkan satu struktur di sebelah kiri dalam mana semua atom mempunyai oktet elektron valensi dan tak ada pemisahan muatan. Struktur resonansi ini energinya lebih rendah daripada struktur di sebelah kanan dan dalam mana atom karbon hanya mempunyai 6 elektron di sekelilingnya dan ikatan karbon oksigen mempunyai pemisahan muatan. Perkenalkan, nama saya Indah Deviana Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan aturan untuk menulis struktur resonansi. Aturan yang pertama yaitu hanya elektron Pi atau pasangan tak terbagi dari elektron valensi, bukan elektron sigma ataupun inti dapat digeserkan. Dan mereka hanya dapat digeserkan ke atom atau posisi ikatan di sebelahnya. Kedua, struktur resonansi dalam mana atom membawa lebih dari jatah elektronnya 8 untuk unsur periode 2, bukan penyumbang terhadap struktur nyata. Yang ketiga, struktur resonansi yang lebih penting menunjukkan masing-masing atom dengan oktet sempurna dan sedikit mungkin pemisahan muatan, seperti contoh gambar di bawah ini. Contoh soal,
Struktur resonansi mana berikut ini merupakan penyumbang utama pada struktur nyata? Penyelesaiannya, struktur pertama merupakan penyumbang utama karena atom C dan O memiliki oktet dan tak ada atom C atau O yang memiliki muatan formal. Struktur kedua dan ketiga merupakan penyumbang tambahan karena mereka mengandung pemisahan muatan dan struktur kedua memiliki atom C yang belum lengkap oktetnya. Selanjutnya, stabilisasi resonansi. Stabilisasi resonansi adalah paling penting bila dua atau lebih struktur resonansi untuk suatu senyawa adalah ekuivalen atau hampir ekuivalen dalam energi. Suatu struktur resonansi berenergi tinggi dan kecil sumbangannya penambahan stabilisasinya kecil. Seperti gambar di bawah ini. Alasan dari perbedaan energi antara struktur resonansi hipotetik dan struktur nyata dari suatu senyawa tak seluruhnya dimengerti. Tentu, sebagian dari alasannya adalah bahwa elektron yang terdelokalisasi ditarik ke lebih dari satu inti. Secara umum, adalah benar bahwa sistem dengan delokalisasi elektron atau muatan elektron adalah berenergi lebih rendah dan kestabilannya lebih besar daripada sistem dengan elektron atau muatan elektron terdelokalisasi. Alasan utama bahwa asam karboksilat bersifat asam adalah bahwa ion karboksilat distabilkan oleh delokalisasi muatan negatif setelah pemindahan proton. Contoh soal, dari senyawa berikut ini, manakah yang distabilkan oleh resonansi? Perhatian, karena elektron ikatan dari belerang ada dalam tingkat energi ketiga, maka dapat menyediakan tempat bagi lebih dari 8 elektron. Pilihannya ada di ketiga gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, A. Tak distabilkan resonansi karena tidak mengandung elektron Pi. B. Tak distabilkan resonansi karena tak ada kedudukan dalam molekul di mana elektron Pi dapat didelokalisasikan. Yang C. Distabilkan resonansi. Jadi ringkasan yang dapat kita ambil yaitu gugus fungsi adalah letak kereaktifan kimia dalam molekul dan timbul dari ikatan pi atau dari perbedaan dalam keelektronegatifan antara atom yang berikatan. Ikatan rangkap atau ikatan ganda 3 merupakan gugus fungsi. Rumus umum berikut ini menunjukkan contoh-contoh dari gugus fungsi yang lain yang tertera pada layar. Lalu, ikatan pi yang meluas dari atom karbon yang berdampingan disebut ikatan rangkap terkonjugasi. Dalam hal benzena dan senyawa aromatik lain, delokalisasi sempurna dari elektron pi dihasilkan dalam awan pi aromatik. Lalu, ada lambang resonansi dapat digunakan untuk menunjukkan delokalisasi dari elektron P. Bila semua lambang resonansi tak ekuivalen, lambang resonansi yang terendah energinya adalah penyumbang utama. Lalu, delokalisasi dari elektron pi dalam suatu molekul atau muatan elektron dalam suatu ion menghasilkan kenaikan sedikit dalam kestabilan sistem. Namun demikian, untuk senyawa aromatik, kenaikan dalam kestabilan adalah penting. Sekian, terima kasih.